Oh, ini tempat sembahyangnya teman-teman ya. Jadi mungkin pemiliknya juga orang Bali, orang Hindu. Jadi dikasih ornamen-ornamen seperti ini. Ini serasa banget di Bali. Nah, ini nih yang menurutku sangat unik teman-teman ya. Biasanya hotel-hotel itu kan lobinya ada di bagian bawah dan kamarnya biasanya ada di bagian atas. Kan ini posisinya kamarnya kita itu turun ke bawah tanah gitu. Berarti lobinya ada di bagian atas. Dan setelah ku telusuri teman-teman, ternyata konturnya itu bangunannya ini benar-benar miring. Jadi seperti kayak di bawahnya itu ada sungai gitulah ya. Aku nggak tahu ya, apakah karena ini di bagian paling bawah ya. Jadi aku ngerasa di bagian ini tuh cenderung lebih gelap teman-teman ya. Apa karena memang nggak kena sinar matahari secara langsung atau kayak gimana? Atau mungkin aja lampunya itu kurang banyak. Oke, aku sekarang sudah ada di kamarnya teman-teman ya, di Ubud Cottage Malang, yang dimana hotelnya ini emang nuansanya Bali. Dan kalian tadi sudah ngeliat ya, di depannya itu memang benar-benar suasananya itu Bali-Bali banget. Padahal ini ada di kota Malang. Nah, aku akan ngasih tahu ke kalian dalamnya kamar itu kayak gimana. Nah, jadi ini kamarnya teman-teman ya. Jadi sudah ada sofa, meja, kursi, lemari, kasur tentu aja. Nah, itu ada lemari, bukan lemari ya, tapi kayak meja rias kayak gitu, sudah TV dan meja kecil di sini. Nah, seperti biasa ini pakai yang standar gitu ya. Dan ini sebenarnya cukup luas karena aku sendiri kan di sini ada 3 orang, istriku dan anakku. Jadi sebenarnya cukup luas, enak juga, TV-nya juga sudah TV ini ya, TV kabel. Jadi banyak siarannya. Nah, sebelum itu aku mau nyoba kasurnya ini dulu teman-teman. Aku nggak tahu ya kenapa kok di hotel itu selimut sama bantalnya itu enak banget. Jadi eh bisa kayak gini ada enak banget. Jadi kami di sini dikasih ada 4 teman-teman. Ada 4 bantal di sini. Dan ini bantal yang aku bawa sendiri. Ini punya aku. Terus selimutnya, ini sorry banget ya teman-teman ya. Cahayanya di sini nggak begitu terang, jadi cuma pakai lampu 1, 2, 3, 4 yang ini dan cuma lampu ini seperti ini nggak, tapi ini nggak aku nyalakan. Ya begini, aduh enak banget kasurnya. Dan di sini ada lampu payung. Ini apa yang namanya ya, lampu kayak gini nih? Nggak tahu. Dan ini kabelnya, oh ini putus guys. Putus. Ini harusnya di kayak giniin. Bahaya. Nah, mantap ya. Terus ini ada remote AC, remote TV. Dan ya kita dapat gelas buat ngopi, dan ini kopi yang tadi sudah aku bikin ya. Dapatnya Nescafe Classic dan gula semua. Tehnya juga ada ya. Teh dan gula, dan dikasih 2 botol minum air mineral. Satunya sudah aku minum habis. Dan of course tisu. Sorry kebuka. Dan ini apa ini? Oh, seperti kayak promo-promo gitu ya. Enjoy 10% off all beverages at Kuldesak. Oh, Kuldesak itu di sebelah teman-teman ya. Kuldesak tuh di gedung sebelah sana, nanti kita akan jalan-jalan ya. Terus di sini ada apa ya? Oh, dikasih deodoran teman-teman ya. Dan dikasih donat. Oke. Dan juga dikasih charger 2. Enggak, ini bercanda, ini punya aku sendiri ya. Ini punya aku. Kalau salah kalian mau dapat donat dan charger, beli sendiri, oke? Terus ya kosong
kosong. Terus kita ke sini ada TV, meja kecil, sampah. Oke, nice. Nah, ini juga ada telepon. Ini kemana aja nih? Resepsionis, restoran, housekeeping, room to room. Oke. Apa nih? Bapak-bapak di hutan. Ini bukan aku yang nulis teman-teman ya, mungkin tamu sebelumnya yang nulis. Ini sofanya juga dan lemarinya. Nih kalau seperti ini ya, kayak lemari-lemari zaman dulu gitu ya. Coba kalau kita buka bunyi nggak dia engselnya ya. Terus ya dalamnya juga ini pakaianku ya. Dan juga isinya juga sama, kosong. Nggak mungkin lah kamu berharap kalau misalnya kita ke hotel gitu terus dapat banyak sekali baju, itu nggak mungkin, bawa sendiri ya. Terus oh ini teman-teman nih bagus nih. Jadi aku nggak tahu ini apa, coba kalian tulis di komentar. Terus ini ada seperti kayak wanita ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Apa seperti ini kayak bentuk perahu kali ya, mungkin ya. Iya perahu, mungkin aja dan ini, dan ternyata ini kayu guys. Kayu yang terus dipahat dan dicat seperti warna emas. Awalnya kemarin tuh kukira ini seperti kayak kuningan gitu ya, ternyata bukan. Nah sekarang kita akan masuk ke kamar mandinya. Wah ini dia, ada bathtub guys, ada bathtub. Cuma sayangnya ini kenapa nggak digantung? Aku menyayangkan sebenarnya kenapa tidak ada air panas gitu ya. Terus ini wastafel, oke, dari Toto, Mas Toto. Dapat apa ini ya teman-teman? Sabun, ya sabun. Terus ini pasta gigi atau sikat gigi, ini sepertinya sikat gigi. Dan oh ini ada fragrance juga mungkin ya, tapi kok jelly gini ya, nggak tahu nih apa teman-teman ya. Oke, aku mau tanya ke kalian teman-teman ya, yang suka nginap di hotel, yang kayak gini ini bisa dibawa pulang apa enggak sih gitu ya? Karena kalau aku nginep di hotel gitu kayak ngerasa nggak enak aja gitu kalau ngambil kayak gini. Nah kalau memang bisa dibawa pulang ya pasti gue bawa pulang teman-teman ya. Nah, nanti juga bisa sih tanya petugasnya gitu ya, sabun-sabun gini bisa dibawa pulang apa enggak. Dan untuk ini juga bagus ya, bagus ininya, tapi water gunnya disambungin ke wastafel ya, jadi enak sih ya. Ini ada buat berendam juga, jadi kalau misalnya nggak ada pancuran shower gitu kamu bisa berendam di sini atau mandinya di sini juga nggak apa-apa sih. Oke, sebagian dalam kamarnya udah, sekarang aku mau keluar teman-teman ya. Aku akan ngevlog melihat apa aja yang ada di Ubud Cottages atau Ubud Cottage di Malang ini ya. Oke ya, tadi kan di kamar sudah aku review. Nah sekarang aku mau ke bagian yang paling penting dari sebuah hotel teman-teman. Apalagi kalau bukan yang namanya kolam renang. Tapi sebelum ke kolam renang teman-teman, aku mau di sini aku rencana mau keliling dulu ya. Itu sudah kelihatan ya kolam renangnya di situ. Tapi aku mau melipir dulu ke kiri nih teman-teman ya. Kira-kira ada apa? Sebenarnya kamarnya ini cukup banyak ya teman-teman ya, mungkin kelasnya juga banyak. Terus kemudian ini ada ornamennya yang seperti ini ya, memang ciri khas banget di Bali teman-teman ya. Seperti ada lukisan, terus ada selimut khas Bali seperti kayak hitam putih, kayak papan catur kayak gitu ya. Dan ternyata itu adalah jalan buntu teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk kembali aja karena memang nggak ada apa-apa, cuma ada kamar-kamar aja, nggak mungkin kan aku masuk ke kamar orang untuk nge-review. Nah, jadi di sini seperti yang aku kasih tahu tadi teman-teman ya, ini di bagian bawah. Jadi konturnya itu miring dan di situ ada sungai. Dan sedangkan ini adalah kolam renang yang pertama teman-teman ya. Nah, seperti yang ada di thumbnail, kalau misalnya Ubud Hotel yang ada di sini itu punya 3 kolam renang teman-teman ya. Nah nanti akan satu-satu akan aku kasih lihat ke kalian ya teman-teman ya. Di sini kalau menurutku ya ini cukup bahaya sih sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Karena
karena konturnya miring seperti ini, otomatis pasti akan ada banyak sekali tangga ya. Nah, tangganya ini kalau menurutku kurang safety ya. Karena apa? Karena nggak ada seperti eh, penyangga pegangan tangannya gitu loh teman-teman ya. Kesan pertama yang aku dapatkan saat ada di Hotel Ubud di Malang ini adalah suasananya itu kalau menurutku cenderung lebih tenang, lebih sepi ya. Karena memang saat aku menginap di sini emang tidak ada atau misalnya sedikit sekali orang yang menginap. Jadi kalau aku sendiri itu merasa ya enak aja karena aku suka yang sepi seperti ini. Jadi serasa kayak hotel ini punya sendiri. Nah, karena sepinya ini jadi aku ngerasa aku bebas untuk mengekspor ke tempat-tempat lain seperti yang ya kalian lihat di sini, yaitu tangganya itu emang ekstrim banget ya. Sebenarnya kalau bisa dilihat, kalau misalnya kalian misalnya ke sini, harap hati-hati karena memang tangganya cukup curam dan ada beberapa tangga yang tidak ada pegangannya yang di pinggir-pinggir itu ya. Nah, di sini aku sudah ke bawah dan ini adalah kolam renang yang pertama. Jadi, kalau bisa dibilang airnya cukup bersih, enak, seger, ditambah lagi suasananya yang sejuk kayak gini ya, banyak pepohonan, jadi kerasa bahwa wah enak banget ini hotel ini ya. Sebenarnya aku tadi tuh cukup bingung ya. Ini kan sudah pagi hari, tapi aku ngelihat saat berkeliling itu kok nggak ada tempat untuk makannya ya, sarapan seperti kayak resto atau apa sebenarnya kayak gitu. Nah, ternyata sarapannya itu bukan di tempatku sekarang nih teman-teman, tapi ada di cottages sebelah. Jadi mungkin kita akan naik bagi nanti ya, atau mungkin berjalan kaki. Sekalian kita akan jalan-jalan, melihat, oh cottagesnya itu seperti ini tempat sarapannya, terus restonya juga seperti apa. Nah, jadi makanya tadi aku sempat bertanya sama apa namanya petugasnya itu ya, yang supir bagi tadi itu, kalian bisa lihat wawancara singkatku di sini. Mas mau nanya, kita kan nginepnya di sini. Ya, Kalau misal saya ke sana bisa nggak ya? boleh kita sama. Di sana kira-kira ada apa ya Mas ya? Di sana juga sama, Pak. Di sana ada kamar-kamar juga dan ada juga Kolam renang. Iya. Katanya di sana cottage ya? Ya, kotanya kita restonya juga jadi satu di sana juga. Oh, kalau sarapan di sana? Di sana. Oh, pantas. Saya kira tadi tuh kok nggak ada di sini gitu. Di sana, Pak. Restorannya di sana ya? Iya. Oh gitu. Tapi naik ini bisa? Bisa kan, nanti kita antar. Oh ya, oke dah. Nah, makanya nanti aku akan ngajak istri dan anakku ini untuk ke cottage sebelah begitu ya. Ke sana ya, Mbak ya? Iya, maju. Ayo sini say. Ya. Aku di belakang sini aja. Ada sana, ada sana. Ada sana. Oke. Siap. Sudah. Ini adalah pertama kaliku naik bagi teman-teman. Bagi kalian mungkin berpikir, ah katro banget kamu Mas baru naik bagi. Iya, jujur teman-teman, ini aku baru pertama naik bagi. Jadi aku di sini menuju ke cottage yang sebelah, di mana di situ ada resto dan tempat makannya ya. Nah, di sini yang aku bilang kalau hotel ini punya beberapa kolam renang dan salah satunya adalah di cottage yang ada di restorannya ini. Iya, ini juga ada. Itu kolam renang tuh. Ini ada bubur ayam nih. Nasi goreng. Kalau aku kan udah sarapan. Oh, kamu udah sarapan? Tadi sama Kio. Kenapa? Kalau misalnya rame di sini ya mending biar nanti. Mau berenang lagi? Silakan Kio.
Apa? Kucing. Ini. Apa? Oh iya, ada kucing. Tuh. Ini lembut. Oh, punya ini. Apa namanya? Ay, Kalung. kucing lembut. Udah, Pak keliling dulu ya. Oke, setelah makan itu teman-teman, aku ngelanjutin ya untuk mengeksplor tempat yang spesial satu ini. Jadi, kenapa aku bilang spesial? Karena di sini jauh lebih luas, bersih, dan bisa dibilang tempat-tempatnya itu sangat estetik ya. Karena itu kolam renangnya juga bersih banget, terus kemudian rumputnya, tanamannya itu benar-benar ditata sedemikian rupa. Jadi aku nggak bisa bedain, sekali lagi teman-teman, nggak bisa bedain ini aku ada di Bali atau lagi ada di Malang. Jelas ini aku masih ada di Malang, tapi emang sekali lagi vibesnya memang Bali banget. Karena sebelumnya aku sudah pernah ke Bali, sering lah ya ke Bali, dan memang arsitekturnya itu memang ya benar-benar 100% Bali, seperti kayak itu ornamen di pintunya itu ya seperti kayak ada ukir-ukiran, ada patung dan sebagainya. Terus kemudian kolam renangnya ini, untuk kolam renang yang kedua, semuanya benar-benar berwarna biru, bersih, nggak ada daun sama sekali. Karena memang ya pengelolanya pasti menginginkan bahwa kenyamanan tamu itu menjadi prioritas nomor satu. Jadi benar-benar sangat dibersihkan dengan apa ya istilahnya itu, dengan proper lah ya. Nah, jadi aku bilang tadi kan ini nggak terlalu ramai, tapi tetap ada orang yang menginap di sini. Dan di sini aku sempat melipir ke belakang teman-teman ya, dimana ini adalah ya mungkin seperti kayak utilitasnya seperti kayak toilet untuk dari kolam renang gitu ya. Terus kemudian ada wastafel, dan di seberang sana itu sudah mungkin pemukiman warga sekitar ya yang ada di situ. Dan itu juga ya kelihatan banget rapinya seperti itu ya, tapi nggak rapi juga sih, ini ada daun-daun kayak gitu. Tapi ya kalau menurutku daun-daun ya wajar lah ya, karena banyak pepohonan situ. Pas saat disapu pasti kena angin lagi dan ya kotor lagi. Dan ini adalah mungkin semacam kayak tempat pertemuan kayak gitu ya, seperti kayak mungkin ada rapat kah atau mungkin ada seminar, itu bisa dilakukan di situ. Dan ini adalah tetangga di kampung-kampung sebelah kayak gitu ya. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman kalau kameranya itu nggak terlalu bagus. Aku nggak bawa stabilizer, jadi mohon maaf kalau misalnya aku jalan sambil goyang-goyang. Dan sekali lagi ini yang aku sangat takutkan sebenarnya, ini tangganya bener-bener curam banget. Dan untung aja tangga yang ini ada guardrailnya, seperti kayak pegangan gitu ya teman-teman ya. Dan ini kalau misalnya bisa dilihat sih 45 derajat banget ya. Mungkin kalau turun atau naik bagi orang-orang tua kayak gitu mungkin disarankan jangan ya, karena ini kalau salah sedikit pijakan aja lutut itu bisa sakit teman-teman. Ini benar-benar 45 derajat loh teman-teman ya. Jadi pas saat aku turun sih gampang-gampang aja, tapi kalau misalnya mikir aduh nanti kalau naiknya kayak gimana ya, jadi itu mungkin nanti aja, nanti aku akan kasih tahu tangga yang lebih enak lagi lah untuk dilaluin ya. Nah, ini adalah kolam renang yang ketiga. Nah, kolam renang yang ketiga ini bisa dibilang ya mungkin sama ya dengan kolam renang yang pertama. Jadi cukup panjang juga. Berbeda dengan yang kedua, tadi kan bentuknya L ya, sedangkan ini bentuknya ya persegi panjang seperti biasa.
Oke, segitu dulu aja teman-teman ya untuk review di Ubud Hotel yang ada di Malang ini ya. Semoga dengan informasi yang aku berikan ke kalian di video kali ini menjadi sebuah referensi bagi kalian yang ingin berwisata atau istilahnya ingin menikmati suasana di Bali walaupun kalian sedang tidak ada di Bali. Nah, jadi di Malang ini bisa jadi satu tujuan yang sangat cocok buat kalian yang ingin istilahnya seperti kayak mau nginep dulu lah di Malang sehari atau menikmati di kota yang satu ini. Jadi salah satu referensi yang aku berikan adalah di Ubud Hotel yang ada di Malang ini ya, sekali lagi. Jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di review-review aku berikutnya ya. Sampai jumpa.